Yang kedua adalah dari sisi industri. Bapak Ibu sekalian, investasi sekarang, penanaman investasi dalam negeri, memang betul share dari manufaktur, pengolahan itu ada 33%. Tetapi yang terbesar itu adalah untuk food industry, penanaman dalam negeri. Kalau kita katakan bahwa ini menjadi pasar bagi para petani, maka ini akan mendorong adanya backward linkage. Akan ada multiplier effect juga yang sangat besar, karena selama ini impor bahan baku kita kira-kira 69%. Nah jadi saya ingin juga mematahkan, ya, karena di setiap conference, kalau saya katakan bahwa yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah import substitution strategi. Dan saya dimarahi oleh banyak ekonom karena itu tidak sesuai dengan teori yang ada. Ya, saya katakan kalau Indonesia sekarang melakukan ekspor, ya, orientation yang akan mendorong pertumbuhan, maka semakin banyak bahan baku yang akan kita ekspor. Karena sekarang ini ekspor kita 65% adalah bahan baku. Saya nggak mau mendorong ekspor, tetapi yang harus kita dorong adalah import substitution. Kalau kita sudah bisa membuat, buatlah. Karena itu akan menciptakan lapangan kerja juga di dalam negeri. Next slide-nya. Bapak Ibu sekalian, kenapa pertanian dan pangan? Ya, kita lihat bahwa yang terbesar, tingkat kemiskinan terbesar itu adalah di wilayah timur. Dan wilayah timur kalau kita tahu misalnya Papua, itu adalah daerah dengan tingkat kesuburan yang tinggi. Akankah itu kita serahkan kepada orang lain untuk mengolah? Karena itu akan bisa menyelesaikan kemiskinan dan pengangguran. Nah, jadi ini kesempatan bagi kita untuk mendesain, ya. Kita titipkan kepada pemerintah yang akan datang, kita harus mendesain strategi pembangunan yang mengikutkan wilayah timur dan mengikutkan masyarakat bawah, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi itu dipastikan akan juga dinikmati oleh mereka. Nah, ini juga strategi kita. Next lagi. Ya. Yang lain adalah kita tahu kita mengalami atau menghadapi bonus demografi, tetapi kita memiliki tenaga kerja yang sebagian besar adalah di SD. Ya, 50% tenaga kerja kita adalah pendidikan SD. Sektor mana yang bisa menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah kalau bukan pertanian? Ya, artinya orientasi ke timur, orientasi ke pertanian ini akan mendorong kita memiliki peluang tadi. Next slide-nya. Baik, ini juga akan menyelesaikan informal sektor Bapak Ibu. Mungkin kalau sebelumnya, kalau kita tidak familiar dengan data BPS, sekarang ini dikatakan bahwa pengangguran hanya 5,7% Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat, kalau itu diikutkan juga mereka yang setengah menganggur, mereka yang bekerja paruh waktu, maka jumlahnya jauh lebih besar. Dan kalau kita melihat di sektor pertanian, ini sangat banyak informal sektor yang sekarang ini secara nasional ada sekitar 65%. Nah, jadi ini juga cara kita. Next. Yang terakhir, ya. Ini adalah pertanyaan bagi semua yang sudah terlanjur hadir sore ini di ruangan ini. Ya. Ini adalah tanggung jawab siapapun yang hadir di ruangan ini. Seberapa besar tekad kita untuk mewujudkan kemandirian pangan atau kedaulatan pangan. Ya. Misalnya kalau kita melihat di Vietnam, pemerintah menjamin bahwa dia untung 30%. Jadi tidak hanya menjamin bahwa produknya akan dibeli, enggak. Menjamin siapapun akan mendapatkan untung. Nah, tadi saya melihat ada Pak Roso, kepala Bulog. Beliau saja tidak didukung dengan anggaran. Bagaimana mungkin kemudian akan menjamin pangan bagi 240 juta penduduk. Nah, jadi ini juga masalah yang harus kita lihat, negara lain melakukan itu. Next slide-nya. Malaysia, dia menetapkan apa itu pangan strategis. Karena pangan strategis akan berbeda dengan pangan yang bukan strategis. Perlakuan pemerintah akan berbeda. Ada lagi juga China yang melakukan full subsidi, ya, untuk petaninya. Next. Bapak Ibu sekalian,
Tetapi kalau kita kemudian melihat bagaimana sebenarnya keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap pertanian, dari sisi tarif bea masuk saja, ya, tarif bea masuk, kita melihat China, dia sudah sangat maju, bahkan buah mungkin nanti bisa kita nikmati juga setiap hari, tapi mereka masih menerapkan tarif yang relatif tinggi, di luar non-tarif barrier yang lain. Ya, bagaimana dengan India? India menerapkan tarif semaksimal mungkin yang WTO masih diperbolehkan. Tapi Indonesia dengan ketergantungan impor yang luar biasa, kita sudah mengobral tarif itu. Nah, jadi ini pekerjaan yang berat bagi kita untuk merubah tadi. Next slide-nya. Bapak Ibu, siapapun yang harus atau yang akan memimpin negara kita ke depan, harus tahu bahwa demikian besarnya pasar kita, sehingga kalau ini clipping saya di mass media, ya, banyak sekali lembaga-lembaga yang menyarankan Indonesia untuk meninggalkan sektor pertanian. Ya, ini betul-betul terjadi dan kemudian didukung dengan berbagai teori, berbagai analisa bahwa satu, pertanian kita tidak produktif, tentu. Ya, kalau kita melihat dibandingkan sektor lain yang kita nggak pernah kembangkan. Kemudian yang kedua juga menyarankan untuk sudahlah Indonesia impor saja. Yang penting kan masyarakat mendapatkan pangan murah. Padahal tadi sudah disampaikan harga itu adalah harga artificial. Ya, beras yang sudah dikeluarkan dari gudangnya kemudian kita beli, tentu saja harganya jauh lebih murah daripada beras segar yang baru diproduksi oleh petani. Nah, ini paradigma ini yang harus dirubah. Next slide-nya. Next lagi Mas, next. Jadi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, oleh Pak Sultan bahwa kita membutuhkan dukungan kebijakan dan itu adalah iya. Next slide-nya. Kita membutuhkan yang pertama presiden yang punya vision, yang menjadi tekad bahwa kedaulatan pangan itu adalah menjadi misinya. 5 tahun waktunya kurang untuk mewujudkan ini. Ya. Jadi fokus kepada pertanian, fokus kepada pangan itu sudah akan menciptakan lapangan kerja besar yang sudah memerlukan effort yang demikian besar. Bukan berarti sektor lain kemudian kita tutup, tetapi fokus pemerintah adalah pada sektor pertanian yang kita tahu harganya nggak akan turun. Permintaannya tidak akan pernah berkurang. Kemudian yang kedua adalah orientasi dari peran pemerintah. Yang tadi selama ini pemerintah ini tidak memiliki orientasi yang jelas. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian dukungan strategi. Ya, kalau kita memiliki Menteri Keuangan atau Menteri Perdagangan yang tidak pro terhadap kedaulatan pangan, jangan pernah Pak Presiden bermimpi untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hendri Saparini. Iwan Nurdin, dia adalah aktivis yang akan bicara soal reforma agraria. Ibu dan Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Nurdin, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria. Ini adalah organisasi petani, NGO, dan pakar yang concern terhadap upaya implementasi reforma agraria di Indonesia. Kita punya 2 kandidat presiden yang dua-duanya menuliskan bahwa dia 5 tahun ke depan akan melakukan reforma agraria. Tetapi nanti kita bedah bagaimana cara sesungguhnya menjalankan reforma agraria dan mana yang sesungguhnya palsu membicarakan reforma agraria. Oke, saya hendak langsung saja tadi karena sudah dibicarakan. Langsung Mas. Kita punya undang-undang pangan yang membicarakan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, plus ketahanan pangan. Ini agak menggelikan langsung karena undang-undang pangan memaksakan konsep kedaulatan pangan dan ketahanan pangan yang paradigmanya berbeda ke dalam satu undang-undang. Ini mungkin pemerintah mau bilang, ya kedaulatan pangan itu kan cita-cita, kalau sekarang masih ketahanan pangan ya nggak melanggar undang-undang, kira-kira begitu maksud pembuat undang-undang ini mungkin. Jadi ditaruh aja tiga-tiganya, ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan dalam satu undang-undang pangan. Tadi sudah dijelaskan perbedaannya. Langsung kita masalahnya itu selalu 3 hal.
soal lahannya, soal infrastrukturnya, dan soal pasarnya. Kita mau lihat keadaan yang sekarang. Luas lahan dan kualitas lahan pangan itu terus menurun. Ada perubahan iklim. Jumlah petani juga terus menurun. Saya kira kalau di sini ada yang anaknya petani, nggak ada. Toh bapak kita bilang, sekolah yo pinter, mumpung neng UGM lulus dari petani, gitu. Nggak ada. Kenapa? Karena petani itu memang sesuatu yang tidak menjanjikan. Nah, investasi pemerintah juga terus menurun di sektor ini. Irigasi nggak diperbaiki dan seterusnya. Bayangkan harga jeruk mandarin di Medan lebih mahal dari jeruk Medan di Medan. Gitu. Jadi ini sesuatu yang mustahil. Sudah dikapalkan ribuan kilo masih aja lebih murah gitu loh. Kenapa? Karena infrastruktur kita sangat buruk. Lalu produksi pangan nasional kita masih ditopang oleh Pulau Jawa. Ditambah daerah yang lainnya, Sumut, Sumsel, Sumbar, Lampung, dan Sulsel. Tapi Pulau Jawa itu di masa depan tidak diperuntukkan untuk penghasil pangan. Nah terus mau kemana? Padahal pulau ini adalah pulau yang paling subur, petaninya paling ulet, dan seterusnya. Nah, konsep MP3EI, nah ini bedanya. Pihak presiden sebelah itu mau meneruskan ini, Pak. Ah itu. Mau meneruskan MP3EI. Yang padahal itu adalah ancaman bagi ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan kita. Bagaimana mungkin menyandingkan MP3EI dan ekonomi kerakyatan plus kedaulatan pangan dalam satu visi misi. Makanya saya katakan jangan-jangan yang di sebelah itu pura-pura ekonomi kerakyatan gitu loh. Nah, ini adalah lahan pertanian kita terlalu kecil lahannya, gurem gitu ya. Lanjut, tadi sudah banyak dijelaskan. Kita juga paling kecil dibandingkan negara-negara yang lain. Kecil sekali lahan pertanian kita. Lanjut, nah ini Mas sumbernya sendiri Mas Dwi Andreas Santosa nih. Meskipun tanah-tanah petani kita paling kecil, petani kita itu paling berprestasi sedunia. Produksi lahan kita itu tinggi sekali dibandingkan negara-negara yang lain yang dianggap pertaniannya maju. Jadi masalahnya di mana? Dianggap petaninya malas, produktivitasnya rendah, subsidinya dikurangi, nyari pupuk susah dan segala macam, masih paling tinggi dibandingkan negara-negara yang lain. Jadi hilangkan kesan bahwa petani kita itu hanya butuh pupuk, hanya butuh subsidi, benih dan lain sebagainya. Masalahnya itu adalah petani kita gurem dan tidak ada upaya sungguh-sungguh membuat petani kita punya tanah yang cukup di sana. Jadi bukan produktivitasnya.